Pak. Jelas, Pak. Baik, pagi ini kita akan diskusi tentang bioenergetika. Bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ini pertemuan kita ke-7 sebelum kita minggu depan memasuki ujian tengah semester. Jadi konsep bioenergetika itu hubungannya erat dengan biokimia. Nanti mungkin bisa dicari apa itu biokimia. Kemudian erat kaitannya dengan transformasi energi. Ini di fisika udah belajar ya, ini tentang konsep energi ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi di konsep di transformasi energi nanti di biologi nanti kita diskusi tentang metabolisme. Oke. Metabolisme itu adalah aktivitas sel yang sangat terkoordinasi melalui sistem multi enzim. Jadi ada bantuan enzim. Kalau masih ingat di SMA dulu ada cerita tentang enzim yang bekerja sama untuk memperoleh energi kimia. Jadi nanti metabolisme itu kita bisa bagi dua, ada katabolisme dan ada anabolisme. Nah, jadi masing-masing ini bisa memerlukan energi, memerlukan enzim dalam prosesnya. Baik, kemudian apa itu energi? Energi itu kekuatan atau tenaga ya. Satuannya di fisika apa satuan energi? Ada yang bisa? Satuan Joule, energi? Joule, Pak. Iya, oke. Jadi konsep bioenergetika itu erat kaitannya antara biologi dengan fisika. Kira-kira begitu. Kemudian kaitannya dengan makhluk hidup, bioenergetika ini energi ini bisa dalam bentuk energi kimia. Energi kimia itu bisa didapat dari proses fotosintesis. Pernah ingat ya? Proses fotosintesis, salah satu konsep bagaimana merubah energi matahari ya kan, menjadi energi bentuk lain yang bisa menjadi bahan baku bagi proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, kalau masih ingat fotosintesis, itu ada energi cahaya, karena dia foto, energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia dan disimpan semuanya ini dalam bentuk gula atau karbohidrat. Kalau masih ingat ya. Oke. Apa yang menjadi penting karena prosesnya ini, kita masuk ke energi dulu ya. Oke, bagaimana energi di alam? Bisa dalam bentuk energi cahaya, itu yang kita kenal dengan foto. Sumbernya itu energi matahari.
Oke. Nah, jadi energi matahari inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok makhluk hidup yang bisa berfotosintesis, kemudian dirubah dalam bentuk yang tadi. Jadi kalau ini seandainya energi ini tidak ada, apa yang akan terjadi? Kalau energi ini tidak ada, maka perubahan-perubahan yang di sini tidak akan terjadi. Bisa jadi nanti kehidupan akan mengalami penurunan. Nah, karena konsepnya si energi yang ini itu dalam proses piramida kehidupan dia berguna sebagai ini. Oke. Kita kan ini kan karena kita tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, tapi mengolah dari yang sudah ada yang bersumber dari sini. Jadi kaitannya kemari. Kalau energi ini tidak ada, maka ini tidak ada. Maka ini pun tidak ada. Kira-kira begitu ya. Udah paham ya konsepnya ya? Sumber kekuatan terbesar itu di sini. Energi ini. Inilah yang berubah menjadi energi panas, energi apapun. Kemudian salah satu manfaatnya sebagai kehidupan dalam kelompok golongan makhluk hidup produsen. Ya kan? Ya, barulah itulah yang kita gunakan sebagai makhluk konsumen. Atau kita ada di sini yang bisa berfotosintesis? Ya, belum ada ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada. Tempat ada gawat kita ya kan. Oke, berikutnya. Nah, nanti berdasarkan itu nanti ada cara penyerapan energi oleh sel. Penyerapan energi oleh sel. Caranya gimana? Pertama ialah sel langsung menyerap energi matahari dalam bentuk foton. Itulah yang kita kenal dengan proses ini. Jadi sel tumbuhan itu langsung menyerap energi matahari tadi. Oke, yang kedua, sel itu memperoleh energi dari bahan organik hasil fotosintesis. Oke. Jadi hasil fotosintesis tadi kan apa? Rumusnya kan ini kan? Ya kan? Nah, inilah yang digunakan oleh yang kelompok nomor 2 ini. Contohnya kita lah. Jadi kita memakan sayuran misalnya, maka kita masuk golongan yang di sini. Yang nomor 2, memperoleh dari bahan-bahan organik hasil fotosintesis. Maka dikenallah namanya heterotrof. Kalau yang nomor 1 namanya autotrof. Pernah dengar ya istilah? Iya, oke. Karena dia otomatis gitu ya. Kita hetero. Atau di sini nanti malah bisa berubah ya. Karena evolusi makhluk hidup. Jadi yang harusnya heterotrof
kemudian karena di sisi B-selnya pigmen klorofil bisa berfotosintesis, maka berubah menjadi autotrof. Mungkin ya, bisa aja ya. Oke. Ini masih cerita energi nih ya, cara penyerapan energi oleh sel. Yang pertama, sel langsung menyerap. Yang kedua, sel memperoleh energi dari bahan organik. Biasanya bahan organik hasil dari yang nomor 1. Oke, selanjutnya kalau yang autotrof nggak ada masalah. Selanjutnya kita ke heterotrof. Kita hapus lagi. Heterotrof. Oke, heterotrof itu tadi apa heterotrof? Ada yang masih ingat apa itu heterotrof tadi? Ya, dia menyerap energi dari yang autotrof. Jadi dia menyerap energi dari bahan-bahan organik, berbeda dengan yang autotrof tadi. Oke. Kemudian penyerapan energi oleh sel heterotrof dapat terjadi dengan adanya oksigen atau tidak ada oksigen. Karena nanti kita kenal istilahnya aerobik dan anaerob. Ini berdasarkan ini oksigen. Kita kenal aerobik dan anaerob. Jadi penyerapan energi oleh sel heterotrof dapat terjadi dengan atau tanpa oksigen. Jadi yang dengan menggunakan oksigen istilahnya aerobik, yang tanpa ketersediaan oksigen istilahnya anaerobik. Kira-kira kalau kita masuk golongan yang mana ya? Yang aerobik atau anaerob? Kalian lah, kalau saya aerobik, entah kalian pula. Aerobik, Pak. Nah iya, alhamdulillah lah kalau masih aerobik ya. Baik, aerobik itu proses pembentukan energi dengan menggunakan oksigen. Kalau anaerobik tidak membutuhkan oksigen, atau bahkan oksigen bisa menjadi racun atau menghambat bagi proses yang terjadi. Oke, jadi ada makhluk hidup itu yang membutuhkan oksigen, ada yang tidak membutuhkan oksigen. Ingat ya, makhluk hidup. Jadi kalau ditanya apakah semua makhluk hidup butuh oksigen, jawabannya tidak. Karena ada makhluk hidup yang membutuhkan oksigen dan ada juga yang tidak membutuhkan oksigen. Bahkan kalau ada oksigen dia menjadi mati. Ya kan? Oke. Jadi kalau nanti ditanya itu jawabannya ya. Oke, apa yang terjadi pada proses oksigen dalam aerobik? Ini ingatlah ATP. Tahu ATP? Tahu, Pak. ATP itu, iya, ini masih ingat ke siklus Krebs ya? Iya, ini kaitannya, inilah kaitan antara energi dengan biologi dengan fisika. Siklus Krebs. Udah? Oke, nanti kaitannya ke situ yang aerobik. Kalau yang anaerob, ini ada yang obligat, ada yang fakultatif. Oke, yang obligat itu, kalau ada oksigen mati. Kalau fakultatif, kalau ada masih oksigen sedikit, aman-aman aja. Oke, paham ya? Sama itu kalau aerobik. Obligat kalau ada oksigen sama sekali dia mati, yang anaerob obligat. Tapi kalau anaerob fakultatif, kalau ada oksigen sedikit, tidak masalah. Tidak menyebabkan kematian. Ini contoh proses ini. Pernah ini
Pernah buat ini enggak? Ada yang pernah melihat pembuatan ini? Pernah, Pak. Oke, apa yang dilakukan? Dia kan ditutup rapat ya. Sama sekali ditutup rapat, tidak boleh masuk apapun. Kalau masuk nggak jadi, kira-kira gitu ya. Kalau renggang tutupnya, gitu kan? Maka itu masuk kemari, obligat. Nah, bisa ya? Pernah. Tapi kalau pembuatan ini pernah melihat pembuatan ini atau pernah buat? Nata de coco yang kalian makan waktu bulan puasa nanti enak nih biasanya. Pernah lihat. Iya, oke. Kalau ini ditutup pakai kain kasa. Tahu kain kasa ya? Itu kain kasa yang renggang-renggang itu. Maka dia masuk ke mari. Oksigen bisa masuk ke dalam. Tidak akan menyebabkan kematian oleh kelompok makhluk hidup yang hidup di sini. Itu contoh di kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau kita ditutup dalam suatu ruangan, tidak bisa masuk apa-apa, maka karena kita masuk bagian ini, bukan bagian yang ini, maka akan kelamaan akan menyebabkan kematian karena keracunan dari ini. Jadi kalau di rumah tidak ada ventilasi, sirkulasi udara tidak bagus, di dalam saja, ketersediaan ini kan lama-lama menipis ya. Yang keluar ini, maka kita akan menyebabkan keracunan ini. Nah. Oke, paham ya sampai sini ya? Ya, ini pelajarannya satu buku nih. Tapi ini saya rekam, nanti bisa diulang-ulang. Oke, lanjut. Mudah-mudahan ini masih pelajaran dasar, mudah-mudahan mengerti. Kalau yang masih ingat pelajaran waktu SMA, tidak masalah ini sebenarnya. Oke, kebutuhan energi. Energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan hewan digunakan untuk apa saja. Yang pertama itu metabolisme. Seperti mukadimah kita di awal tadi. Metabolisme apa saja yang terjadi dalam tubuh itu membutuhkan energi. Ya, jadi nanti makanlah makanan yang berenergi. Sesuaikan dengan aktivitas tubuh. Yang kedua, energi digunakan oleh tubuh manusia untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, kegiatan gerak yang menggunakan otot, bukan daging ya, otot ya. Yang keempat, proses pertumbuhan. Pertumbuhan ini ke atas biasanya ya, kalau manusia ke atas ya, bukan ke samping atau ke depan ya. Jadi kalau nanti ada proses pertumbuhannya terganggu, terhambat, bisa jadi karena proses energi dalam tubuhnya tidak berlangsung atau metabolismenya bahkan tidak sempurna. Oke. Oke, ada empat dasar energi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan hewan digunakan untuk empat hal ini secara umum. Oke, dari mana kita dapat ini? Ini masih ingat pelajaran minggu keberapa ya? Nutrisi, bionutrisi. Masih ingat ini? Ada kebutuhan lemak berapa, protein berapa, karbohidrat berapa, ada ya? Nah, kemarin kita diskusi, ada di PowerPoint itu juga kan? Karbohidrat itu sumber apa? Sumber energi utama, kalau nggak salah ya. Siapa yang masih ingat? Lemak itu apa, protein itu apa. Nah, ini kan organik ya. Inilah yang dipecah, ini kan organik nih. Inilah yang dipecah dalam tubuh dalam proses metabolisme tadi, yang
makanya kita masuk ke dalam kelompok yang nomor 2 tadi. Sel kita itu menyerap sumber energi dari bahan-bahan organik. Maka kita digolongkan yang nomor 2 tadi. Nah, lemak, protein, karbohidrat nanti tambah dengan vitamin. Vitamin kan itu di luar tubuh ya. Kalau masih ingat ya, mudah-mudahan nggak ingat lah. Oke, nanti dicek berapa kebutuhan lemak, protein, karbohidrat bagi tubuh manusia lah dulu, nggak usah tubuh-tubuh hantu atau jin ya kan. Tubuh manusia. Oke, dari sini, dari cerita kita tadi, maka bioenergetika itu adalah ilmu tentang perubahan energi yang menyertai reaksi biokimia. Nah, kemudian nanti ini kaitannya dengan termodinamika. Siapa yang masih ingat dengan hukum termodinamika? Ini termodinamika di kimia atau fisika? Fisika, Pak. Fisika ya. Pas lah ya sama kalian berarti ya. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi lah termodinamika ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, saya jelaskan. Mudah-mudahan yang saya jelaskan itu tidak menjadi apa ya termodinamika. Sedikit lagi kita nih presentasi. Nampaknya kan udah pening. Ada yang belum sarapan, makin buyang. Ada yang belum mandi, makin apa. Oke, termodinamika. Nanti penjelasannya bisa dengan dosen fisikanya. Ya, memang ini ilmu fisika, cabang ilmu fisika yang bersangkutan dengan perubahan energi. Oke, baru nanti ada hukum 1 atau hukum pertama termodinamika. Apa bunyinya? Di dalam setiap perubahan fisik dan kimia, jumlah total energi pada lingkungan adalah tetap. Ingat ya, tetap. Itu hukum termodinamika pertama. Artinya apa? Dalam proses kehidupan ini, tidak ada energi yang hilang maupun yang diperoleh saat terjadi perubahan. Tetapi bentuk energi yang ditransformasikan menjadi energi bentuk lain. Ya, misalnya jadi nggak berlaku misalnya kalian banyak makan karbohidrat, itu kan sumber energi utama ya kan, nggak digunakan, bukan berarti kalian menyimpan energi yang besar suatu saat digunakan menjadi kayak tenaga dalam di film-film itu kan, nggak kayak gitu dia ya konsepnya ya. Oke, jadi perubahan energi di dalam lingkungan itu mengikuti hukum termodinamika yang pertama. Nanti kalau persamaannya kan ini ya kan? Ini apa ini? Nih, kalau ini kan nih tahap perubahan entalpi gitu ya. Oke, ini persamaannya. Tapi saya tidak akan mendiskusikan ini nanti sama dosen fisika lah. Oke. Yang kedua, hukum kedua
Siapa yang masih ingat? Hukum kedua termodinamika adalah semua perubahan fisik atau kimia akan berjalan sedemikian rupa sehingga energi yang bermanfaat akan terurai secara irreversibel menjadi bentuk acak yang disebut entropi. Dan penguraian energi tersebut berhenti pada titik kesetimbangan. Persamaannya, apa ya persamaannya ya? Oke, ingat ya, entropi menjadi bentuk acak. Apa itu entropi? Entropi adalah bentuk energi yang paling sederhana dari sekian banyak bentuk energi. Itu entropi ya. Oke. Itu hukum kedua. Baru hukum ketiga. Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa entropi suatu kristal pada suhu nol absolut adalah nol. Jadi istilahnya nanti ada entalpi, ada entropi. Ini berbeda ya, dua-dua ya. Ini entropi pada hukum kedua, ini hukum pertama. Oke, itu kaitannya energi dengan hukum termodinamika secara ringkas. Nanti masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kira-kira itulah konsep dasarnya, konsep bioenergetika, metabolisme, dan makhluk hidup. Kalau kita ulang, makhluk hidup itu, kita itu membutuhkan energi, pengolahannya itu dengan cara metabolisme, begitu ya. Apa yang berubah? Itulah tadi. Bisa dari sel, cara sel menyerap dengan foton, yang kedua dengan bahan organik. Yang ini prosesnya tetap bermetabolisme, yang nomor dua juga bermetabolisme. Konsepnya adalah transformasi energi. Kenapa bentuknya transformasi energi? Ingat hukum termodinamika yang pertama. Nggak ada yang hilang energi, tapi bertransformasi. Seberapa besar dia berubah? Ingat yang nomor dua, entropi. Begitu ya. Oke, dari mana sumber energi untuk manusia? Dari bahan-bahan organik tadi. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Nah, yang ketiga inilah yang secara beraturan dalam tubuh masuk ke dalam ini, bermetabolisme, membentuk atau menguraikan bahan-bahan, bisa dari molekul yang sederhana menjadi kompleks, bisa yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan energi. Dari mana kita peroleh energinya tadi? Itulah dia, yang kita makan, yang kita gunakan, itulah energi itu yang digunakan dalam bermetabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Nah, jadi nanti dicari yang penting itu kan dicari adalah konsep metabolisme, fotosintesis. Nah, cari aja dua hal ini.
kaitannya dengan bioenergetika. Mudah-mudahan tercerahkan lah. Tapi harus paham dulu bioenergetika tadi apa. Baru nanti kaitkan dengan proses metabolisme dan proses fotosintesis. Ingat, intinya adalah transformasi energi. Energi, kenapa transformasi? Karena ini energi tidak hilang, tapi dia berubah bentuk. Oke, mudah-mudahan ada sedikit gambaran yang bisa dilakukan dalam konsep yang dua hal ini. Konsep dua hal ini aja ya, nggak usah jauh-jauh. Dua hal ini aja, yang hubungannya dengan bioenergetika. Nggak usah kemana-mana, nanti larinya jauh kali. Yang penting metabolisme, fotosintesis, itulah konsep bioenergetika dalam tubuh makhluk hidup. Oke. Oke ya. Baik, cukup sekian mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Ini nanti saya share kembali